untuk meneruskan perjuangan Mahapatih Gajah Mada dalam menyatukan Nusantara. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Halo guys, apa kabar? Mimin doain yang setia nonton video dari channel Mimin selalu sehat dan dimudahkan rezekinya. Amin. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membahas alur cerita film yang berjudul Sultan Agung. Film kolosal berlatar belakang sejarah Indonesia ini dirilis pada 23 Agustus 2018. Yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini menceritakan tentang Raja ketiga Kesultanan Mataram Islam, Sultan Agung Hanyokrokusumo. Film ini diperankan oleh Aryo Bayu, Martinolio, Adinia Wirasati, Putri Marino, Lukman Sardi, dan nama besar lainnya. Oke, langsung saja. Mari kita simak cerita filmnya guys. Cerita dimulai saat-saat pemuda yang sedang bertarung dikelilingi banyak orang. Pemuda tersebut diketahui bernama Rangsang yang sedang latihan adu tanding melawan sahabatnya, Kelono. Rangsang merasa tak puas atas kemenangannya atas Kelono. Dia menganggap Kelono selalu mengalah saat melawannya. Rangsang kemudian meminta pada gurunya yang bernama Ki Jejer lawan yang seimbang. Tiba-tiba seorang wanita bertopeng menendang Rangsang dari belakang. Mereka berdua kemudian bertarung. Namun Rangsang kalah telak dengan wanita bertopeng itu. Di lain sisi, Ki Jejer yang sepertinya mengetahui identitas wanita bertopeng tiba-tiba menghentikan pertarungan dan wanita bertopeng itu pun pergi menghilang. Latihan adu tanding selesai. Semua murid padepokan dibubarkan. Sesampai di padepokan, Rangsang bertanya pada Ki Jejer tentang keadaan anak Ki Lurah Sudar yang bernama Lembayung. Nyai. Penasaran karo anak Ki Lurah Sudar. Dia kemudian pergi ke rumah Ki Lurah Sudar. Di tempat lain, para pendatang dari Brangwetan atau Jawa Timur sedang memohon pada Ki Lurah Sudar agar bisa berlindung di rumahnya. Namun, pendekar Mataram datang untuk mengusir para pendatang. Mereka mencurigai para pendatang dari Brangwetan sebagai mata-mata yang berbahaya untuk Mataram. Kabeh sing bakal mbebayani Mataram, sing besok bakal nguasai Mataram. Coba to ndakwa lho. Kowe nang kene Kula nyuwun. Wong-wong niki Tiba-tiba wanita bertopeng yang tadi melawan Rangsang datang menghentikan Randu dan kawan-kawan. Wanita bertopeng kemudian bertarung melawan pendekar Mataram. Di tengah pertarungan, topeng wanita tersebut pecah yang akhirnya diketahui bahwa dia adalah Lembayung, putri Ki Lurah Sudar yang sudah lama pergi mencari kakaknya yang hilang. Rangsang dan Kelono yang pada saat itu melihat kejadian datang membantu Lembayung. Aku ki adine Turah, kancane Kang Masmu dhewe. Wes Randu, wes yo. Kowe si lanang toh? Isih. Pertarungan akhirnya kembali terjadi. Namun tiba-tiba Ki Jejer datang menghentikan pertarungan dengan jurus menggerus raga miliknya. Para pendekar kemudian pergi meninggalkan rumah Ki Lurah Sudar. Kowe sing gawe isin karo gurumu dhewe ning Sunan Kalijaga. Sementara para pendatang ditampung di padepokan Jejeran.
Di malam harinya, Ki Jajar yang sedang mengajar mengetahui Rangsang dan Lembayung sedang saling menatap satu sama lain. Ki Jajar kemudian memberi pertanyaan kepada Rangsang. Rangsang yang sedang terkejut tidak bisa menjawab pertanyaan. Kemudian Lembayung disuruh Ki Jajar untuk membantu Rangsang menjawab. Lembayung pun dengan lancar menjawab pertanyaan dari Ki Jajar. Ada 6 golongan manusia yang dikelompokkan berdasarkan rasa ketergantungannya terhadap materi. Rangsang yang mulai teringat tak mau kalah dengan menyaut jawaban Lembayung. Mereka berdua akhirnya saling saut menyaut jawaban. Lalu di bawah golongan Candala adalah golongan Manusia yang hidupnya sangat bergantung, selalu berpindah-pindah. Ya betul Ki, tidak hanya berpindah-pindah, tapi mereka juga menetap dan menghisap semua sumber daya yang ada di tempat tersebut Ki. Ki Jajar kemudian meledek Rangsang yang tiba-tiba lancar menjawab setelah dibantu Lembayung. Setelah itu, Rangsang dan Lembayung bertemu. Rangsang mencoba menenangkan Lembayung yang sedang bersedih karena tidak berhasil menemukan kakaknya yang bernama Seto. Keesokan harinya, Tumenggung Mandurejo datang ke Padepokan untuk menemui Ki Jajar dan Rangsang. Dia diperintahkan Ibunda Rangsang, Ratu Banowati, untuk memanggil Rangsang kembali ke keraton. Kejadian itu membuat semua orang yang berada di Padepokan bingung apa yang sebenarnya terjadi. Di sini baru diketahui bahwa ternyata Rangsang adalah seorang pangeran yang sengaja disembunyikan di Padepokan Jajaran karena kondisi keraton yang tidak aman. Bahkan semua orang di Padepokan tidak ada yang mengetahui bahwa Rangsang adalah putra Prabu Hanyokroowati, Raja Mataram. Sesampainya di keraton, Raden Mas Rangsang disambut Eyang Juru Mertani dan Paman Notoprojo. Dia menghadap ibundanya untuk menanyakan apa tujuan ibundanya memanggil dirinya ke keraton. Kemudian dijelaskan bahwa Raden Mas Rangsang disuruh agar bersiap mewarisi tahta meskipun dia bukanlah putra mahkota. Karena sejatinya ibu Raden Mas Rangsang, Ratu Banowati, adalah istri kedua dari Prabu Hanyokroowati. Sang Prabu juga sudah berjanji pada istri pertamanya, Ratu Tulung Ayu, akan memberikan tahtanya pada anaknya yang bernama Raden Martopuro. Namun sayangnya, Pangeran Martopuro terlahir dengan keterbatasan mental, dan hal itu yang membuat dilema Prabu Hanyokroowati. Dan untuk mempersiapkan penyerahan tahta itu, kini Prabu Hanyokroowati sedang dalam perjalanan menuju Batang untuk melamar Putri Adipati Batang untuk dirinya. Saat malam datang, Raden Mas Rangsang yang sedang gundah kembali ke Padepokan untuk meminta nasihat pada Ki Jajar. Tanpa sepengetahuan Raden Mas Rangsang dan Ki Jajar, ternyata Lembayung menguping pembicaraan mereka berdua. Keesokan harinya, Lembayung yang sedang berburu dikejutkan oleh kedatangan Raden Mas Rangsang. Itu sedang memadu kasih. Lembayung yang sudah tahu identitas Raden Mas Rangsang langsung bersujud memberi hormat pada sang pangeran. Lembayung kemudian berjanji tidak akan membocorkan rahasia Raden Mas Rangsang. Setelah kejadian tersebut, hubungan Raden Mas Rangsang dan Lembayung semakin dekat dan pada akhirnya mereka berdua saling mencintai. Sampai suatu ketika saat mereka sedang bersama, datang utusan dari keraton ke Padepokan membawa berita duka bahwa ayah dari Raden Mas Rangsang yaitu Prabu Hanyokroowati, Raja Mataram, telah meninggal dunia. Mendengar kenyataan bahwa ayahnya telah tiada, Raden Mas Rangsang sangat terpukul. Dia kemudian bergegas pergi menuju keraton. Sementara Lembayung yang berusaha mengejar Raden Mas Rangsang tidak berhasil mengejarnya. Keraton Mataram berduka. Raden Mas Rangsang yang baru hadir hanya bisa menangis di pelukan ibunya.
Sementara di tempat lain, para pangeran sedang berdiskusi untuk menentukan penerus Prabu Hanyokroowati. Mereka khawatir kematian Prabu Hanyokroowati akan membahayakan keamanan Mataram. Salah satu dari mereka mengusulkan untuk segera menobatkan Pangeran Matopuro sebagai raja. Namun dengan keterbatasan yang dimiliki Pangeran Martopuro, mereka semua menyaksikan masa depan kerajaan Mataram. Lajeng kados pundi Mataram sakmangkenipun? Janji menika utang. Lan kados pundi kemawon. Eyang Mertani kemudian menemui Pangeran Rangsang untuk menanyakan kesiapannya menjadi raja menggantikan Prabu Hanyokroowati. Namun Pangeran Rangsang masih ragu dan belum bisa menjawab pertanyaan dari Eyang. Pangeran Rangsang kemudian mendengar pembicaraan Eyang Mertani dengan Ratu Tulung Ayu yang sedang membahas kematian Prabu Hanyokroowati. Kematian Prabu Hanyokroowati ternyata adalah ulah dari Ratu Tulung Ayu yang memerintahkan seorang berbuat jahat pada Prabu Hanyokroowati saat sedang berburu. Mengetahui fakta tersebut, Pangeran Rangsang terkejut dan pergi menemui Ki Jejer di Padepokan untuk meminta nasihatnya. Di sana Pangeran sudah ditunggu Ki Jejer. Yang kemudian memberi surat dari Sunan Kalijaga. Dalam surat tersebut, Sunan Kalijaga berpesan bahwa kelak akan lahir seorang pemimpin yang berhati Brahmana, yang bisa menyatukan Nusantara dan raja-raja untuk membebaskan cengkraman dari para tuca-tuca itu. Menjadi kerajaan kecil. Orang itu akan mengawali kejayaan Mataram. Orang itu adalah kamu, Pangeran Rangsang. Ki Jejer serta para santri siap membantu dan berada di belakang Pangeran Rangsang saat nanti menjadi raja. Tapi orang itu adalah Susuhunan Agung. Ger Rangsang. Orang itu adalah kamu. Setelah itu Pangeran Rangsang pergi menemui Lembayung untuk mengajak Lembayung pergi ke keraton menjadi permaisurinya. Namun karena perbedaan kasta antara keduanya, mereka tidak bisa bersatu. Keesokan harinya, sesuai dengan wasiat Prabu Hanyokroowati, Pangeran Rangsang dinobatkan menjadi raja yang bergelar Sesuhunan Agung Hanyokrokusumo. Dalam wasiat itu juga diperintahkan agar Pangeran mempersunting putri Adipati Batang yang nantinya akan menjadi permaisurinya bergelar Kanjeng Ratu Kencana. Seiring berjalannya waktu, setelah kejatuhan Majapahit, Mataram sudah berhasil menguasai sebagian besar Pulau Jawa. Itu adalah amanah Kanjeng Sunan Kalijogo untuk melindungi rakyat Jawa. Sejak runtuhnya Majapahit, adipati-adipati di timur, utara, dan barat yang tercerai-berai akan aku satukan di bawah panji. Pada suatu hari, datang VOC ke istana untuk meminta izin untuk berdagang di daerah kekuasaan Prabu Hanyokrokusumo. Sang Prabu yang tak percaya dengan akal licik VOC kemudian meminta pajak sebesar 60% kepada VOC dan meminta pistol mereka untuk ditiru oleh para santri di bawah komando Patih Singoranu. Dan kemudian memerintahkan Kelono untuk menjadi mata-mata di daerah Brangkulon. Sesuai dengan perintah Sang Raja Patih Singoranu bersama para santri, lantas membuat pistol dan senapan dalam jumlah yang banyak. Tolong kerahkan para santri untuk membuat benda ini. Sementara Kelono yang bertugas sebagai mata-mata bertemu dengan Untari, seorang pembantu yang bertugas melayani para kompeni yang dipimpin Jan Petersen Kun. Petersen menolak kesepakatan dengan Prabu Hanyokrokusumo. Dia percaya diri dengan kekuatan kompeni
Apalagi Jayakarta dan kapal-kapal besar milik mereka berhasil menghadang kapal dagang Jawa di Selat Sunda. Pada suatu hari tanpa sengaja Kelono bertemu Seto, kakak Lembayung di Batavia. Sementara itu, Tumenggung Mandurejo terluka parah sepulang mengantarkan surat dari Sunda Kelapa. Mereka yakin ini semua perbuatan orang-orang lokal yang diperbudak kompeni. Kejadian itu yang membuat Prabu Hanyokrokusumo berniat menyerang dulu Batavia terlebih dahulu. Namun Tumenggung Notoprojo tidak sependapat dengan sang Prabu. Menurutnya menyerang kompeni butuh kehati-hatian tinggi. Berkaca dari pasukan Inggris Raya yang punya armada besar saja bisa takluk di tangan kompeni. Namun sang Prabu tetap dengan keputusannya untuk menyerang, bahkan dia sendiri yang akan memimpin pasukannya di Batavia. Keesokan harinya, pihak kerajaan Mataram mengumpulkan semua laki-laki untuk wajib militer dan ikut berperang ke Batavia. Sementara itu Tumenggung Notoprojo yang sudah mengetahui informasi dari Kelono tentang situasi Batavia. Dia menganggap penyerangan ke Batavia akan sia-sia dan hanya akan mengorbankan banyak nyawa rakyat Mataram. Oleh karena itu, dia dan komplotannya berencana menggagalkan rencana penyerangan ke Batavia. Namun Tumenggung Notoprojo ditangkap dan dicap pengkhianat oleh Mataram dan dihukum mati. Kelono yang saat itu sudah kembali dari tugasnya memohon untuk menggantikan hukuman yang diterima pamannya Notoprojo. Sang Prabu kemudian memberi Tumenggung Notoprojo kesempatan dengan syarat dia harus berada di garis terdepan dalam peperangan di Batavia sampai dia mati. Keesokan harinya, Kelono menemui Lembayung untuk memberitahu bahwa kakaknya masih hidup di Batavia. Singkat cerita, saat hari penyerangan pun tiba. Sang raja mengobarkan semangat prajuritnya, Mukti utawa mati di Sunda Kelapa. Dengan menyebut Asmo Gusti Keng Akaryo Jagat, aku titahkan kalian untuk mukti utawa mati neng Sunda Kelapa. Di malam sebelum penyerang, Lembayung bertemu dengan Prabu Hanyokrowati untuk pamit mencari kakaknya ke Batavia. Keesokan harinya, gejolak peperangan pun dimulai. Lembayung yang melihat kakaknya menjadi tidak fokus sehingga dia tertembak. Pertempuran itu akhirnya dimenangkan kompeni. Pasukan Mataram dipukul sampai di perbatasan Sunda Kelapa, tepatnya di pinggiran Sungai Ciliwung. Sementara itu, Prabu Hanyokrokusumo yang sedang berziarah di makam Ki Jejer mendapatkan informasi dari Patih Singoranu kalau pasukan Mataram dipukul mundur dan memindahkan benteng di pinggiran Sungai Ciliwung. Sesuhunan Agung kemudian memerintahkan Patih Singoranu untuk memindahkan benteng mereka. Di tempat lain, Lembayung yang baru sadar menyadari bahwa mereka dalam bahaya karena VOC memiliki perahu-perahu kecil yang bisa sewaktu-waktu menyerang mereka dari sungai. Perkataan Lembayung diamini oleh Notoprojo. Namun para Tumenggung lainnya menolak dan masih memegang titah sang raja, Mukti utawa mati dipegang mereka. Ngerti apa ini? Benda ini akan mengikat lehermu sampai putus jika kau berani mundur. Tumenggung Baureksa. Mukti utawa mati tetap kudu diugemi. Ngerti tak kowe? Ping pira?
Tak berselang lama, apa yang dikhawatirkan Lembayung terjadi. VOC menyerang malam itu membuat prajurit Mataram terpojok. Kowe bener yo. Lembayung akhirnya bertemu dengan kakaknya Seto yang sekarang berkhianat membela company. Di sini akhirnya terungkap, alasan Seto berkhianat adalah karena dia disakit hati terhadap Mataram karena disiksa saat melaporkan pejabat yang korupsi pajak rakyat. Dia yang berniat baik malah difitnah mencuri pajak itu. Seto kemudian menyuruh Lembayung kabur agar selamat. Namun Lembayung menolak perintah kakaknya. Mereka akhirnya bertarung dan Kelono kemudian datang membantu Lembayung. Tapi dia kalah ilmu dari Seto. Saat Seto akan membunuh Kelono, Lembayung menusuk kakaknya Seto dari belakang yang membuat Seto mati seketika. Keesokan harinya, para prajurit hanya bisa meratapi nasibnya. Banyak korban yang berjatuhan dari pihak Mataram, dan Notoprojo menyuruh Kelono pergi dari sana agar selamat. Saat pasukan Mataram yang dipimpin Pati Singoranu datang, mereka malah menghabisi para pecundang yang menyerah pada VOC termasuk Notoprojo. Kemudian datang Lembayung yang menjelaskan jika Notoprojo sebenarnya sudah menyuruh untuk mundur dulu. Namun para pangeran menolaknya. Pati Singoranu yang mengenal Lembayung percaya perkataan Lembayung dan siap bertanggung jawab. Setelah kejadian itu, Pati Singoranu dan yang lain menunggu titah raja untuk membalas kekalahan. Sementara Lembayung pergi menemui sang raja. Di tempat lain, Kelono yang mengetahui kematian pamannya Notoprojo merasa sakit hati pada Mataram. Di kerajaan, Lembayung memohon pada raja untuk menghentikan peperangan ini. Namun sang raja tetap pada pendiriannya. Dia kemudian berkata bahwa peperangan ini untuk menunjukkan pada dunia bahwa kita bukanlah bangsa yang lemah. Prabu Hanyokro Kusumo kemudian memerintahkan untuk membuat lumbung padi di pesisir utara. Dan beliau juga akan memimpin sendiri penyerangan berikutnya. Di tempat lain, Kelono yang sakit hati pada Mataram memberi informasi pada company mengenai pasokan makanan milik Mataram. VOC kemudian bergerak dengan membakar lumbung padi di pesisir utara dan mengalahkan pasukan Singoranu. Semua rentetan prahara itu membuat Prabu Hanyokrowati sadar dan meragukan kualitasnya sebagai raja karena sudah mengorbankan banyak nyawa rakyatnya. Dalam upaya terakhirnya, prajurit Mataram yang dipimpin Pati Singoranu mencoba membendung sungai Ciliwung dan memasukkan bangkai ke sungai agar air sungai tersebut tercemar. Sementara itu, Untari memberi racun pada Petersen sehingga membuat Petersen sakit-sakitan. Ditambah dari jarak jauh, Prabu Hanyokro Kusumo menggunakan jurus Rogo Sukmo untuk mengintimidasi Petersen yang sedang sakit sampai dia tewas. Perjuangan ini akan berlanjut terus sampai bangsa Tuhan angkat kaki dari tanah air kami. Dan bangsa kami dapat menguasai seluruh Nusantara. Sekarang Prabu Hanyokro Kusumo fokus menghidupkan kembali Padepokan Jajaran, bahkan beliau sendiri yang mengajar di sana. Begitu juga Lembayung yang ikut membantu dalam pembangunan Padepokan. Setelah itu memerintahkan pasukannya untuk pulang ke rumahnya masing-masing. Beliau berpesan, ajari anak-anak kalian mencintai negeri ini. Di penghujung film, berkat kegigihan Prabu Hanyokro Kusumo yang mengajarkan ilmu agama yang disinergikan dengan kebudayaan setempat, beliau sekarang memiliki nama Sultan Abdullah Muhammad Maulana Mataram.
gelar dari Sultan Murad IV yang diwakilkan Syarif Mekah. Zaid ibnu Muhsin al-Hashimi telah mengukuhkan sosok Raden Mas Rangsang menjadi Khalifatullah Panotogomo yang kelak menjadi Kasunanan Surakarta dan Kasultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Itulah alur cerita film Sultan Agung. Jangan lupa guys, dukung kita dengan cara klik tombol like and subscribe. Lalu share video ini untuk membantu channel kami supaya semakin berkembang dalam menyajikan alur film selanjutnya guys. Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng ya, supaya kalian bisa jadi penonton pertama dari tayangan channel kami guys. Salam Detektif Movie.